Halo semuanya, kali ini kita akan menjelaskan mengenai behavioral addiction dengan pembimbing kami Dr. Irna Permanasari Gani, SPKJ. Selanjutnya dari pendahuluan, behavioral addiction itu merupakan gangguan di mana individu mengalami kecanduan terhadap perilaku tertentu yang berulang dan seringkali mengarah pada konsekuensi negatif bagi kehidupan sosial, fisik, atau psikologis. Untuk gangguan-gambguan ini berbeda dengan kecanduan pada zat atau substance addiction. Tetapi individu akan cenderung terlibat dalam perilaku seperti gambling, kemudian internet gaming, penggunaan berlebih ponsel, serta perilaku self-compulsive. Meskipun tidak melibatkan zat kimia, adiksi perilaku ini akan memiliki ciri-ciri yang serupa dengan kecanduan terhadap narkoba atau alkohol, seperti adanya dorongan kuat untuk melakukan perilaku tersebut, ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku, serta dampak negatif yang signifikan terhadap fungsi sosial dan emosional. Gangguan-gangguan ini dapat berdampak besar pada kualitas hidup individu dan memerlukan perhatian serius dalam hal diagnosis dan penanganannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab gangguan ini bersifat kompleks yang melibatkan faktor psikologis, biologis, dan sosial. Selanjutnya mengenai judi. Gambling sendiri merupakan perilaku mempertaruhkan sesuatu yang bernilai pada suatu kejadian dengan hasil yang tidak pasti, yang dapat menjadi kompulsif dan mengganggu kehidupan individu. Lihat nih teman-teman semua, epidemiologi pemain judi di Indonesia sampai 8,8 juta loh, mayoritasnya anak muda. Nah, untuk ciri-ciri dari orang yang kecanduan judi, dia pertama memiliki sifat percaya diri, agak kasar, energik, dan juga boros. Dan dia juga memiliki sikap bahwa uang adalah penyebab dan solusi untuk semua masalah. Dan dia tidak melakukan upaya serius untuk menabung uang, dan ketika tidak memiliki sumber pinjaman, mereka cenderung terlibat dalam perilaku antisosial untuk mendapatkan uang untuk berjudi. Nah, lalu buat nanganinnya tuh gimana sih caranya? Jadi yang pertama itu kita bisa lakukan motivasi untuk mencari pengobatan bagi para penjudi. Dikarenakan dari penjudi sendiri itu jarang secara sukarela mencari pengobatan. Dan biasanya para penjudi itu datang ketika sudah ada masalah hukum, tekanan keluarga, ataupun gangguan psikiatri lainnya. Selanjutnya bisa dilakukan juga terapi kelompok yang dinamakan Gamblers Anonymous, di mana metode terapi ini melibatkan kelompok inspiratif, yaitu ada pengakuan dari publik, tekanan dari sesama anggota, dukungan dari mantan penjudi. Selanjutnya yang ketiga itu bisa dilakukan rawat inap jika dari lingkungan pemicu itu tidak bisa dijauhkan. Lalu yang keempat itu psikoterapi, di mana bisa dilakukan terapi wawasan atau insight oriented psychotherapy. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan jika penjudi itu belum berhenti berjudi selama 3 bulan. Selanjutnya ada terapi keluarga dan juga ada cognitive behavioral therapy menggunakan teknik relaksasi dengan visualisasi untuk menghindari perjudian. Selanjutnya yang terakhir itu kita bisa lakukan pemberian farmakoterapi dengan obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan itu bisa meliputi dari antidepresan, mood stabilizer, antipsikotik atipikal, maupun antagonis opioid seperti naltrexone. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kecanduan handphone. Kecanduan handphone sendiri memang sebenarnya handphone itu diciptakan untuk membuat ketagihan. Secara definisi sendiri adalah penggunaan ponsel pintar secara yang berlebihan, di mana berlebihannya seperti apa, yang jika dilepaskan dari ponsel, maka orang tersebut akan cemas, ketakutan, gelisah, sehingga tidak tahu waktu, tempat, serta hari. Berbagai macam kecanduan handphone termasuk seperti bermain media sosial, ataupun cybersex atau disebut dengan konten pornografi, cerita seks ataupun chatting yang berseks, dan juga dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan suatu secara daring, misalnya belanja online ataupun bermain game online ataupun berjudi seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Apa sih efek negatifnya? Yang mana pertama sudah pasti akan kurang tidur, konsentrasinya akan lebih rendah, lebih cenderung menyendiri, kemudian mendorong sifat yang mementingkan diri sendiri, kemudian meningkatnya stres, nilai jelek, dan juga meningkatnya rasa kesepian dan depresi, serta kecemasan, dan juga mengurangi konsentrasi dan berpikir serta memicu kecemasan. Dan cara mengobatinya bagaimana? Yang mana kita akan coba dengan kelompok pendukung seperti Internet Tech Addiction Anonymous, kemudian ubah penggunaan handphone langkah demi langkah seperti tetapkan jadwal kapan waktunya menggunakan ponsel, matikan ponsel pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, jangan bawa ponsel ke tempat tidur, ganti penggunaan ponsel dengan kegiatan yang lebih sehat, hapus aplikasi media sosial, dan juga batasi pengecekan ponsel. Dan juga bisa dilakukan terapi perilaku kognitif, yang mana terapi bicara yang dapat membantu mengubah cara berpikir dan juga cara berbicara.
Baik, berikutnya mengenai internet gaming disorder, boleh next. Jadi apa sih itu internet gaming disorder? Itu merupakan suatu kebiasaan bermain game yang tidak terkontrol, dalam artian lebih memprioritaskan game dibandingkan aktivitas lainnya, dan juga hingga mengganggu fungsi sehari-hari seperti fungsi sosial, keluarga, dan bahkan fungsi individual seperti belajar. Ciri-ciri dari internet gaming disorder itu ada bermacam-macam. Yang pertama, pasien terobsesi dengan game, jadi hanya memikirkan game terus-menerus. Kemudian dia akan menjadi gelisah, mudah marah, ataupun sedih ketika pasien dijauhkan dari gamenya. Kemudian dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game. Kemudian ketika dia ingin mencoba untuk berhenti bermain game, itu akan gagal, jadi dia akan main kembali. Kemudian dia hilang minat terhadap aktivitas lainnya, jadi yang sebelumnya dia memiliki hobi lain itu menjadi hilang dan dia hanya fokus bermain game. Kemudian dia tetap bermain game walaupun misalnya ada masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga pasien akan berbohong, dalam artian ketika ditanya mengenai jumlah game yang dimainkan, dia akan berbohong seakan-akan jumlah game yang dimainkan itu hanya sedikit. Kemudian dia bermain game itu sebagai tempat pelarian dan juga hingga mengganggu fungsi yang tadi, yaitu individu, sosial, dan bahkan pekerjaannya. Di mana secara medis ditentukan bahwa pasien mengalami internet gaming disorder apabila terdapat minimal 5 dari gejala yang sudah disebutkan tadi dan berlangsung selama lebih dari sama dengan 1 tahun. Apakah game bisa menyebabkan kecanduan? Jawabannya adalah game ini bisa sangat menghibur dan mudah untuk terhanyut dalam persaingan. Masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan profesional kesehatan, tetapi bukti awal menunjukkan bahwa video game adalah salah satu teknologi yang paling adiktif. Faktanya, penelitian baru menunjukkan bahwa sudah ada banyak perawatan yang aman dan efektif untuk kecanduan video game yang telah ditemukan. Bagaimana cara mengatasinya? Upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menetapkan batasan tegas individu, mencari hobi atau kegiatan lain yang disukai, hindari situasi atau teman-teman yang dapat mendorong dalam bermain game, konsultasi ke psikiater agar mendapatkan terapi berupa obat-obatan dan juga terapi psikologi seperti KBT. Apa itu repetitive self-mutilation? Repetitive self-mutilation atau sering disebut dengan melukai diri berulang kali merupakan suatu perilaku seseorang yang dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri, tapi tanpa niat untuk bunuh diri, dan sering dilakukan untuk mengatasi tekanan emosional yang sulit dikendalikan. Bagaimana sih ciri-cirinya? Jadi untuk ciri-cirinya sendiri ada 2 tanda, yaitu tanda fisik dan juga perilaku. Yang dari tanda fisik itu bisa kita lihat ada luka gores, bekas sayatan atau lebam di tangan, lengan, ataupun bagian tubuh lainnya. Dan bekas luka yang tidak wajar dan sering muncul, menggunakan pakaian yang tertutup meskipun dalam cuaca panas untuk menyembuhkan luka tersebut. Dan dari perilakunya, biasanya orang-orang dengan repetitive self-mutilation itu menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan emosi yang drastis, kesulitan mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, dan sering membawa benda-benda tajam atau memiliki kebiasaan merusak diri saat stres. Bagaimana cara mengobatinya? Bagi penderita itu cari dukungan emosional, konsultasi dengan psikolog ataupun psikiater, gunakan teknik coping yang sehat dan juga hindari pemicunya. Dan bagi orang sekitar, jangan menghakimi atau memarahi orang yang melukai diri sendiri, tunjukkan kepedulian dan berikan ruang aman untuk berbicara, bantu mencari bantuan profesional, dan dukung dalam mencari aktivitas yang positif. Selanjutnya itu ada compulsive sex. Jadi apa sih itu compulsive sex? Jadi kalau misalkan di masyarakat tuh lebih sering dikenal sebagai hypersex. Jadi hal ini terjadi kalau misalkan ada dorongan seksual yang kuat dan sulit untuk dikendalikan. Nah, ciri-ciri dari compulsive sex itu yang pertama, perilakunya menjadi tidak terkendali, jadi sering marah-marah, sering banting-banting barang, kemudian perubahan suasana hati ekstrim, bisa tiba-tiba senang sendiri, tiba-tiba sedih sendiri, kemudian memiliki obsesi seksual atau fantasi tersendiri terhadap seks, kemudian waktu yang berlebihan itu dihabiskannya untuk seks atau hanya untuk memikirkan seks, kemudian memiliki gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga selalu mencari kesenangan melalui seks. Nah, jadi kita tuh harus berhati-hati kalau misalkan terlalu berlebihan dalam melakukan compulsive sex ini bisa menimbulkan rasa cemas atau bisa menimbulkan rasa stres, yang mana kedua hal ini tuh bisa berujung ke dalam penyalahgunaan obat-obatan. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat ya. Dadah.